Kalian sadar gak sih kalau negara yang paling sial itu negara yang dijajah lewat jalur budaya. Sial banget. Apes banget tuh negara. Dan bangsatnya negara itu tuh Indonesia. Nah sebaliknya, dan negara yang paling tolol itu adalah negara yang menjajah negara orang lain lewat jalur fisik gitu. Siapa tuh contoh negara yang tolol? Ya Israel. Sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ngingetin dulu kalau ke depannya nih akan ada kalimat-kalimat yang mengganggu pemikiran-pemikiran orang yang kayak istilah yang sering banget kita dengar waktu kita sekolah, waktu kita nonton-nonton televisi lah, lihat-lihat di TikTok. Itu kan istilah penjajahan kolonialisme gitu. Apa sih penjajahan kolonialisme? Ya kalian pasti udah tahu lah. Tapi kalau belum tahu, gue bantu kasih tahu lagi nih. Gue bantu ingetin gitu. Jadi kolonialisme itu kan penjajahan secara fisik gitu. Teritori wilayah gitu. Perdagangan yang diambil gitu. Hak-hak pemerintahannya tuh diintervensi sama negaranya, sama negara yang menjajah. Dan menurut gue itu cara itu di era sekarang udah nggak works, udah nggak relate, udah basi. Karena sekarang semua orang tuh menjadi jurnalisme, gampang banget dieksploitasi, gampang banget bawa dukungan dari negara-negara lain, akhirnya bikin negara yang menjajah secara fisik itu malu gitu. Mungkin ada juga negara yang tolol masih nggak punya malu, kayak contoh yang udah kalian pasti tahu gitu. Sekarang nih muncul tuh istilah baru, awalnya dari abad ke-19, imperialism. Ini lebih sadis nih. Ini ngejajahnya nih lewat budaya, dijajahnya rasanya enak. Bahkan kita mengundang negara yang mau menjajah secara imperialism, kita undang terang-terangan. Istilahnya tuh kalau kita punya rumah, kita buka rumah kita gitu ya, kita buka, rampok, kesini dong rampok, rampok aku gitu. Tolol banget nih negara-negara ini. Kenapa bisa terjadi? Karena nggak sadar. Kalau menurut gua, ini yang paling bahaya nih. Kalau menurut kalian, lebih bahaya yang mana? Kolonialisme atau imperialism? Coba tolong komen di bawah. Nanti kita akan ngobrol di komen. Nah sekarang tuh yang terjadi di negara kita, Korean Wave ini tuh menjamur banget, di mana-mana ada, supermarketnya ada, minuman soju halalnya ada. Bayangin soju halal ada anjing tuh. Lo kepikiran gak tuh soju bikin soju halal tuh? Buat apa? Supaya buat orang-orang yang gak bisa minum alkohol halal. Kan gila kan? Buat orang-orang tuh ini jamur. Tapi enggak sih, menurut gue ini cancer. Cancer tuh bisa nyebabin kematian. Goblok kalau sampai kita nggak sadar. Tolol banget kalau sampai kita nggak sadar. Tadi kan kita bahas dari segi makanannya, kita bahas dari kulinernya gitu. Tapi nggak itu doang, gila bener-bener kita diperkosa bisa-bisan. Filmnya masuk, musiknya masuk, travelingnya masuk. Ada paket khusus liburan ke Korea sambil nonton konser, sambil operasi muka, sambil sedot lemak. Habis-habisan kita dijajah, habis-habisan kita dibikin banget mirip sama Korea. Dengan angka birth rate Korea yang sekarang lagi turun banget drastis, bahkan udah ngalahin Jepang. Itu ada potensi Korea itu bakal jadi negara yang gak ada penerusnya lagi karena dampak negatif dari beauty industry. Gak ada orang yang mau hamil lagi karena takut ada stretch mark. Gak ada orang yang mau hamil lagi karena takut gendut, berat badannya susah diturunin gitu. Akhirnya orang gak mau menikah dan gak mau punya anak, sehingga lama-lama Korea punah dan Indonesia itu misalnya tahun 2500, 2300 Korea punah, Indonesia jadi Korea 2.0. Indonesia lebih Korea dari Korea. Nah penyakitnya orang-orang Indonesia yang gak sadar, bukan orang Indonesia doang, pemerintah kita yang gak sadar, penyakitnya adalah mikirin kalau ini semua terjadi kayak gitu aja tanpa rencana. Enggak, ini tuh ada grand plan besar gitu. Dari awal tuh pemerintah Korea tahu dia negara yang miskin, tidak punya sumber daya alam, maka dia fokus ke manufacturing gitu. Mereka fokuslah produksi mobil-mobil gitu. Pendapatan negaranya ditopang sama pabrik mobil Hyundai gitu. Kalian tinggal bisa cari tahu lagi lebih sejarahnya itu karena ada kepemimpinan rezim militer jadi ke rezim sipil, sehingga ketika rezim sipil lebih dibuka mindset pemerintahannya sehingga kebudayaan barat mulai masuk tuh. Ada satu momen ketika pendapatan film dari film Jurassic Park itu melebihi pendapatan dari penjualan 1,6 juta mobil Hyundai. Ini kan langsung jadi mind blowing buat pemerintahan mereka. Sehingga mereka langsung pivot, langsung switch. Anjing kayaknya gue harus bikin juga nih. Kita harus fokus juga nih sama industri kreatif ini nih. Karena resource-nya itu gak akan habis gitu. Ketika mereka mulai dapat kesadarannya itu, mereka mulai switch. Jadi itu di planning sedemikian rupa sama pemerintahnya gitu. Dipikirin baik-baik. Itu tahun 90-an. Sampai kita lihat Korea di titik ini. Itu proses 30 tahun, proses 20 tahun. Nggak tiba-tiba Korea se-booming ini gitu. Nah, tololnya kita berpikir kulitnya doang. Dipikir, oh ayo kita kayak Korea-Korea, bikin boyband-boyband tolol gitu.
TikToker dikumpulin jadi boyband, joget-joget. Nggak gitu, nggak segampang itu gitu. Nggak segampang itu. Nah, kalau kita mau lihat lagi reference dari Amerika, semua sama. Ada concern khusus dari pemerintah mikirin, pemerintah ikut mikir, pemerintah ikut hadir, pemerintah ikut sadar. Baru itu kejadian. Pertanyaan gua, kapan pemerintah Indonesia itu sadar terus hadir? Di level sadar aja kayaknya belum. Masih tolol gitu. Sebenarnya sih gini, target mereka tuh simple. Mereka tuh pengen masyarakat dunia tuh jadi ATM berjalan buat Korea. Enak kan jadi ATM berjalan, tolol. Nah, sekarang kita lihat nih intervensi pemerintahan Korea Selatan dalam sektor anggaran. Nih, tahun 99 digagaslah The Best Law of the Culture Industry Promotion dengan ngalokasi dana sebesar 148,5 juta dolar. Itu tuh cuma untuk memajukan produksi budaya seperti membuat festival film. Itu baru film doang tuh tahun 99. Tahun 2002, Festival Film Internasional Seoul dan Festival Film Internasional Busan yang ditujukan bagi para pembeli film Korea dari luar negeri. Jumlah total yang dikucurkan oleh pemerintah Korea pada tahun 2002 adalah sebesar 1,3 miliar dolar atau sebesar 1,15% APBN Korea Selatan. Gak sampai situ aja, ada proses yang berlanjut sampai di tahun 2023 pemerintahan Korea Selatan mengalokasikan sekitar 790 miliar won. Itu tuh setara 9,6 triliun untuk mendukung perusahaan-perusahaan kecil dan menengah serta usaha rintisan atau startup di industri kreatif. Nah, hal ini juga didukung nih sama kebijakan pemerintah Korea. Pokoknya tuh mereka tuh motong pajak untuk para pekerja kreatif. Semuanya dibebasin tuh, mereka berkarya, mau berkarya apapun, tapi kebijakan sensornya tuh lebih lunak gitu. Coba lo bayangin, gila ya, negara Korea tuh benar-benar support industri kreatifnya. Mereka bisa bikin karya sebebas-bebasnya, segila-gila itu. Makanya jadinya karya yang keren banget gitu. Pembentukan karyanya, jenis karyanya, pemerintah ikut serta loh. Beda banget sama di kita nih, di kita Sandy, SpongeBob, tetenya disensor. Goblok banget, ngerti gak? Kayak emang kita bisa ngaceng liat gituan. Kan dangkal otaknya gitu. Dan menurut gua hasil dari pemerintah yang intervensi dan mau denger dan ngerti, ya hasilnya sukses kayak Korea. Kita ambil contoh Korea karena terjadinya di era sekarang Korean Wave ini gitu. Tadi kan gua udah bilang nih, Korea itu bener-bener menggunakan SDM mereka buat menarik hati seluruh dunia sampai bikin mereka jadi ATM berjalan. Tadi gua udah ngomong kayak gitu ya. Dan sekarang Indonesia jadi ATM berjalan. Nah, sekarang kita mulai dari indikator yang gue dapat dari analitik YouTube. Konten mereka itu bener-bener ngerajain YouTube gila-gilaan. Makanya tuh korban terparahnya adalah Indonesia. Makanya kalau kita kayak gini terus nggak pernah sadar, Indonesia nanti bukan Indonesia emas 2045, tapi Indonesia akan lebih Korea dari Korea. Nah, sekarang gue mau breakdown dampak-dampaknya apa sih buat Indonesia. Sekarang coba lo bayangin ya, pakai logika aja nih, pakai logika nih. Kalau sampai drakor atau K-pop udah menguasai pasar Indonesia secara masif, berarti kan akan ada pergeseran value kalau karya-karya tanah air, karya-karya kayak Silon Seven, Dewa semua itu akan kegeser sama mereka. Kalau udah kegeser, dampaknya apa nih buat pekerja di industri kreatif kayak kita? Dampaknya kita akan buat konten pakai bahasa Korea. Lu bayangin gak tuh? Udah kejadian sama teman gue Jinju, ketika dia bisa pakai bahasa Korea, view-nya gede-gede gitu. Karena dia kuliah di Korea. Jadi lo bayangin ya, harus pakai bahasa Korea, bikin lagunya, bikin konten harus pakai bahasa Korea, bikin sketsa harus pakai bahasa Korea, bikin film harus pakai bahasa Korea, bajunya harus pakai baju Korea. Hanya untuk dagangannya tuh dibeli sama bocil-bocil, leher di Bekasi, leher di Kerawang, leher di Cijantung, naik Tulung Agung, di Banyuwangi. Itu miris anjing. Nah, mereka tuh udah nginjek gaspol dari tahun 2016. Kuota ekspor hiburan mereka tuh bener-bener tinggi banget waktu itu. Dan makin tahun makin nurun. Tapi bukan soal angka ekspor mereka nih yang nurun nih. Tapi soal keberhasilan ekspor mereka ngegas di tahun 2016. Yang hari ini dampaknya jelas. Menyeluruh dan ada di sekitar kita. Ini tuh baru sektor hiburan nih ya. Ini tuh belum sektor industri. Gimana brand-brand kosmetik mereka menggeser brand-brand lokal. Yang berakhir ya kegerus lah daya beli terhadap produk dalam negeri. Belum lagi di sektor pariwisata tahun lalu, tahun 2023. 220.000 orang Indonesia jalan-jalan ke Korea. Dan Direktur Korea Tourism Organization atau yang disingkat KTO, Bapak Yang Subei, menargetkan tuh Korea menerima 300.000 wisatawan Indonesia tuh untuk tahun 2024. Gak tanggung-tanggung bos. 30% bangsat itu tuh tinggi.
Ya gimana kita nggak makin kencana yo. Dari keresahan gue bikin konten ini tuh, gue tuh ngeliat tuh udah jelas banget, gue tahu dan sadar identitas budaya kita itu lama-lama tergeser, lama-lama hilang. Gue sih penasaran aja gini, gue penasaran gitu loh. Sebahaya ini kok gue nggak pernah lihat calon pemimpin kita atau pemimpin kita yang serius gitu jikapin masalah ini gitu. Harusnya kan ancaman ini tuh sama pentingnya kayak ancaman stunting, sama pentingnya kayak ancaman pendidikan, kelaparan, kemiskinan, ini sama. Bahkan ini dampaknya menurut gue sih lebih parah gitu. Apa sih metodologi yang pemerintah kita pakai gitu? Kok nggak ada sih penyuluhannya gitu? Lu bayangin nggak Korea itu tuh anjing terstruktur banget, Bray. Melakukan penjajahan ini tuh kompak negaranya, senimannya, masyarakatnya, organisasinya, kompak semuanya. Mereka kompak mendesain hal ini sampai akhirnya merajai negara kita. Tapi sih gue yakin sih sebenarnya udah banyak juga orang-orang yang entah secara tertutup, entah secara terbuka itu ngelawan imperialism ini gitu. Ngelawan jenis metode penjajahan ini gitu. Lo bayangin nggak kalau Korea itu pakai metodologinya tuh kekompakan gitu ya, akurat semuanya dihitung, dikaji, pemerintahnya ikut, anggarannya dipikirin, kebijakannya dipikirin, semua elemen pemerintah turun serius ngadepin ini. Ya mustahil sebenarnya Indonesia tuh bisa lolos dari jenis penjajahan yang kayak gini kalau pemerintah kita nggak kompak, kalau masyarakat nggak sadar gitu, kebijakan anggarannya nggak ada, kebijakan politik itu nggak ada. Ya coba kalian bayangin aja gitu, emangnya pun kalau kompak, kebijakan anggarannya ada, kebijakan politiknya ada, emang pasti menang? Ya kagak juga anjing. Kompak ya belum tentu menang nih, kagak kompak. Sebenarnya sih sial sih negara ini yang jadi korban penjajahan budaya. Mereka tuh jadi konsumen buat penjahat yang sedang ngejajah mereka. Ya mereka itu tuh ngucapin kamsahamnida gitu. Cara serempak buat ikon hiburan Korea Selatan. Setelah jutaan miliar dolar dirampas halus dari saku mereka. Ya mereka tuh nggak bisa dianggap korban kejahatan karena buktinya tuh nggak ada. Bekas lukanya nggak ada peluru yang bersarang juga, nggak ada bekas ledakan rudal di negara yang jadi korban penjajahan budayanya. Jadi itu gak bisa dianggap korban kejahatan, apalagi korban penjajahan. Justru tuh sebaliknya, di mata orang-orang goblok dan tolol, mereka tuh keren dan modern. Padahal tuh jati diri itu berceceran di toko-toko brand luar negeri dan kanal-kanal budaya bangsa lain. Ya semoga video barusan tuh bermanfaat ya buat lo semua gitu. Ya minimal buat diri gue sendiri lah gitu. Lo udah sadar belum? Kalau lo belum sadar, berarti lo tuh tolol. Kalau udah sadar, lawan.